Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriani Mukarama akan menjelaskan tentang pengertian metode komparatif atau metode perbandingan. Kata komparasi dalam bahasa Inggris, comparison, ialah perbandingan. Maknanya bahwa di dalam penelitian, seorang peneliti bertujuan mengadakan suatu perbandingan kondisi yang terdapat pada dua tempat. Metode perbandingan atau disebut metode komparatif ialah sebuah penelitian pendidikan dengan menggunakan teknik perbandingan suatu objek dengan objek lainnya. Metode komparatif ini di dalamnya peneliti berusaha dalam mencari perbedaan atau permasalahan terhadap fenomena lalu, mencari arti dan manfaat dari fenomena tersebut. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Jurfala ingin meneruskan penjelasan dari saudari Apriani Mukarama. Nah, yang B, prosedur metode perbandingan komparatif. Nah, ada 5 tahap untuk melakukan penelitian metode perbandingan komparatif, yaitu yang pertama, dalam perumusan masalah, penelitian kita berspekulasi tentang menyebab fenomena berdasarkan penelitian sebelumnya, teori atau pengamatan. Nah, kedua, menentukan kelompok yang memiliki karakteristik yang ingin diteliti. Ketiga, pemilihan kelompok pembanding dengan mempertimbangkan karakteristik atau pengalaman yang membedakan kelompok harus jelas dan tidak didefinisikan secara operasional. Keempat, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen atau alat penelitian yang memenuhi persyaratan validasi dan rehabilitasi. Nah, yang terakhir ada analisis data, dimulai dengan analisis statistik deskripsi, yaitu menghitung rata-rata dan simpangan baku. Selanjutnya dilakukan analisis yang mendalam dengan statistik inferensial. Nah, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap metode yang digunakan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, termasuk dalam metode perbandingan ini sendiri. Jadi yang pertama, kelebihan dari metode perbandingan ini adalah penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk penelitian yang tidak dapat dilakukan dengan metode eksperimen. Yang kedua, memperbaiki teknik, metode, statistik, dan desain dengan kontrol fitur-fitur secara parsial. Yang ketiga, metode ini dapat mensubstitusikan metode eksperimental. Dan yang kelima, metode ini dapat menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan. Untuk kekurangannya, yang pertama, metode perbandingan ini memiliki kekurangan penelitiannya tidak mempunyai kontrol terhadap variabel bebas. Yang kedua, sukar memperoleh kepastian bahwa fakta-fakta penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor yang telah diselidiki. Yang ketiga, kenyataannya bahwa faktor penyebab bukanlah faktor tunggal, melainkan kombinasi dan interaksi antara berbagai faktor dalam kondisi tertentu untuk menghasilkan efek yang disaksikan. Yang keempat, suatu gejala mungkin tidak hanya merupakan akibat dari sebab-sebab ganda, tetapi dapat juga disebabkan oleh suatu sebab pada kejadian tertentu atau pada kejadian lain, pada sebab-sebab lain. Dan yang kelima, apabila saling berhubungan antara dua variabel telah dikemukakan, mungkin sukar untuk menentukan mana yang sebab dan mana yang akibat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi metode perbandingan atau yang disebut dengan metode komparatif. Jadi relevansi di sini yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan yang hendak dicapai apabila tujuan pembinaannya ranah kognitif, misalnya kita menggunakan metode tanya jawab, pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain. Dan jika tujuan afektif, maka metode yang tepat digunakan misalnya seperti metode keteladanan. Dan juga jika tujuan psikomotor, maka metode yang cocok yang digunakan misalnya seperti metode alat peraga, kemudian stimulasi. Dan juga bisa kita simpulkan ya bahwa metode yang kita gunakan, kita bisa melihat dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan tujuannya seperti apa sih, tergantung dari penggunaan metode-metode tersebut. Dan juga apabila tujuannya akan dicapai, kita dapat meliputi beberapa aspek. Nah, jadi dari beberapa aspek di situ kita bisa membuat suatu pembelajaran itu menjadi kreativitas ya, dan akhirnya
pembelajaran tersebut bisa tercapai dan tujuan pun juga berjalan dengan sesuai pembelajaran.